Ayyub berkata, Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadhana, siapa yang puasa Ramadan. Berarti ini hadis kabar gembira bagi yang sudah melaksanakan puasa Ramadan. Jadi bagi yang kemarin tidak puasa padahal tidak sakit, tidak pergi jauh, kalau perempuan mungkin tidak haid, tidak nifas, tapi nggak puasa, ini hadis nggak berlaku untuk orang ini. Jadi yang berlaku untuk orang yang sudah puasa. Insya Allah kita semuanya sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Amin. Kata Rasul, man shoma Ramadan, siapa yang sudah puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian mengiringinya, kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal. Berarti masih ada sisa 8 hari. Kalau hari ini sudah janjian makan-makan, nggak usah puasa, masih dapat tuh hari ini. Lusa Ahad ada janjian lagi, ya udah nggak usah lagi. Masih sempet tuh, masih ada berapa? Masih ada 6. Pas tuh Senin, Selasa, Rabu habis dah. Insya Allah masih dapat. Syukur-syukur janjian makannya bisa ditunda. Selesai 6 hari saja, itu lebih aman. Janjinya apa? Siapa yang puasa Ramadan lalu mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahar, maka dia seperti puasa 1 tahun. Subhanallah. Bapak Ibu, kan memang prinsip kita itu selalu begitu, mengerjakan sesedikit-sedikitnya pekerjaan mendapatkan pahala sebesar-besarnya pahala. Ini prinsip, kata orang prinsip apa? Ekonomi apa itu? Mengeluarkan modal paling sedikit, sesedikit mungkin, hasil paling banyak. Ini hanya 6 hari Bapak Ibu seperti puasa 1 tahun. Kita bayangkan puasa 1 tahun berat. Ini dikasih amalan yang sangat mudah 6 hari. Oleh karena itu insya Allah kita semuanya diberikan taufik hidayah untuk bisa berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Amin ya Rabbal. Ada beberapa pembahasan yang perlu kita bahas di ayat atau di hadis ini, di hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Kalimat yang pertama, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan lalu mengikutinya 6 hari di bulan Syawal. Permasalahan pertama, sepakat seluruh ulama yang paling bagus cara puasa Syawal, puasa Ramadan dulu, kalau ada yang batal qadha dulu baru Syawal. Itu yang paling afdol, paling bagus. Jadi ibu yang lagi punya utang, bayar utang dulu baru Syawal. Bapak yang kemarin sakit atau musafir batal, puasa qadha dulu baru Syawal. Tapi timbul permasalahan, bagaimana kalau Syawal dulu baru qadha? Kan ada yang begitu, masih ada utang. Saya saat sekarang ini utangnya 7 hari, Syawal tinggal 8. Nah kalau qadha dulu habis. Bagaimana kalau saya Syawal dulu? Begitu juga yang bapak-bapak, Syawal dulu baru qadha. Nah di sini ada 3 pendapat para ulama secara singkat. Yang pertama, menurut mazhab riwayat yang masyhur dari Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali yang masyhur tidak sah. Jadi kalau ada yang puasa Syawal belum qadha Ramadan, puasa Syawalnya nggak dapat. Jadi puasa Syawalnya nggak dapat, maka tidak sah dalam artian nggak dapat pahala puasa Syawal, tapi dapat pahala puasa mutlak. Syawal nggak dapat. Itu menurut mazhab yang masyhur dari Al-Imam Ahmad. Nah, jadi kalau ada ustadz yang bilang, Ustadz saya pengen puasa Syawal tapi qadha belum, saya Syawal boleh nggak? Nggak boleh. Oh berarti ustadznya pakai mazhab Imam Ahmad. Dalilnya ini kalimatnya, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan lalu mengikuti, berarti Ramadan dulu baru mengikuti. Nggak bisa Syawal dulu baru Ramadan. Jadi Ramadan harus tuntas dulu. Ini dalilnya. Pendapat yang kedua yaitu pendapat Al-Imam Atha. Imam Atha ini satu guru daripada Imam Bukhari. Bukannya Atha Upin Ipin, beda ya. Kalau Atha Upin kan ada Atha juga itu. Atha itu adalah ulama besar, ulama hadis. Dia bilang makruh
orang yang Syawal dulu baru qadha, tapi tetap sah, tetap boleh dapat dia puasa Syawal, tapi kurang bagus. Yang bagusnya qadha dulu baru Syawal. Nah, jadi kalau ada ustadz yang bilang, Ustadz kalau saya qadha dulu Syawal dulu baru qadha, sah boleh, tapi kurang bagus tuh, makruh. Nah, itu pendapat dari Imam Atha. Nah, yang ketiga menurut mayoritas ulama jumhur, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan sebagian dari Imam Ahmad dan kebanyakan para ulama, sah Syawal dulu baru qadha. Jadi Syawal dulu baru qadha. Dalilnya mana? Yang pertama hadis Aisyah, diriwayatkan Bukhari Muslim, dari Abu Salamah atau Ummu Salamah juga meriwayatkan, beliau pernah mendengar Aisyah berkata, kana alayya saumu Ramadan fala astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban asyghulu bi Rasulillah. Kata Aisyah, saya dulu punya utang Ramadan, atau setiap utang Ramadan saya enggak membalasnya atau mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban, karena saya sibuk mengurusi Nabi Muhammad SAW. Jadi Aisyah itu kalau punya utang qadha Ramadan itu qadhanya nanti di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena sibuk ngurus Nabi. Maksudnya, apakah Aisyah nggak pernah puasa Syawal? Tiap tahun puasa Syawal, tapi qadhanya di bulan Sya'ban, berarti dia Syawal dulu baru qadha. Kenapa? Asyghulu bi Rasulillah, karena saya sibuk ngurus Nabi. Nah, jadi kan masuk ngurus Nabi apa? Saya kalau qadha Ramadan di bulan Syawal, khawatir Rasulullah punya hajat di siang hari. Pas dia punya hajat, saya sedang puasa qadha, maka Rasulullah nggak bisa memenuhi hajatnya. Aisyah nggak bisa memenuhi hajat Rasul karena sedang qadha Ramadan. Karena Bapak Ibu, kalau kita sudah niat qadha nggak boleh dibatalkan. Suami minta, padahal ibu niat qadha, nggak bisa. Pak lagi qadha selesai, batalin aja, haram, nggak boleh dibatalkan. Kenapa? Karena hukumnya kalau qadha nggak boleh dibatalkan, seperti puasa Ramadan. Tapi kalau ibu lagi puasa Syawal, suami minta siang hari, batalin. Nggak ada, itu lebih afdal batalin. Itu wajib, puasa Syawal sunnah. Makanya Aisyah nggak mau qadha di bulan Syawal, khawatir Rasul nggak jadi menunaikan hajatnya dengan dirinya gara-gara sedang qadha. Kalau di bulan Sya'ban hampir sebulan penuh Rasulullah puasa Sya'ban. Itu kalau bulan Sya'ban hampir sebulan penuh. Kata riwayat Ummu Salamah sebulan penuh. Kata Aisyah tidak sebulan penuh, batal 1 atau 2 hari, selebihnya puasa. Makanya aku kalau qadha di bulan Sya'ban aman, karena Nabi nggak mungkin punya hajat di siang hari. Itu mazhabnya Aisyah. Jadi jangan pakai mazhab Aisyah cuman ibu qadhanya Sya'ban. Seperti Aisyah, ngapain tidur-tidurannya nggak ada apa-apa, nggak boleh. Cepetin lebih bagus, karena Aisyah lagi nggak mau memutuskan hajatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini kata ulama menunjukkan berarti Aisyah Syawal dulu baru qadha. Karena qadhanya Sya'ban, Syawal kalau memang nggak boleh melakukan sunnah apapun sebelum qadha, berarti Aisyah sepanjang tahun nggak pernah puasa sunnah. Karena qadhanya selalu di bulan Sya'ban. Enggak, ternyata Aisyah Syawal juga tapi qadhanya belakangan. Makanya ini salah satu dalil. Yang kedua, dalilnya Syawal itu waktunya terbatas, qadha waktunya luas. Yang ketiga, orang yang puasa di bulan Ramadan kalau batal secara syar'i yang dibenarkan syariat, sakit akhirnya nggak puasa, itu kan memang dibenarkan dalam Islam. Musafir, faman kana minkum maridhan au ala safarin, atau musafir batal, atau perempuan lagi haid nifas, walaupun batal Ramadannya dianggap sempurna. Kemarin pas lebaran takbiran nggak boleh ibu sedih. Kenapa? Saya nggak sempurna saat Ramadannya. Kenapa batal 7 hari? Emang batalnya kenapa? Haid. Ya sempurna, girang, jangan sedih. Karena ibu kalau lagi udzur syar'i dihitung seperti orang yang sempurna puasa. Maka masuk kalimat man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal. Siapa yang puasa Ramadan secara sempurna,
walaupun masih ada utang, karena utangnya syar'i tetap dihitung sempurna, lalu diikuti di bulan Syawal seperti puasa 1 tahun. Alhamdulillah. Ini pendapat jumhur. Jadi kalau maaf, kadang-kadang kita ini ada ustadz yang jelasin satu madhab dan dia tekankan ini loh Islam. Nah itu yang menjadi masalah. Dia pakai madhab Hambali, nggak sah bu, nggak sah pak. Yang benar yang ada kata ulama harus qadha dulu baru Syawal. Padahal itu benar, tapi madhabnya madhab Hambali. Coba disebutin menurut madhab Hambali, nanti ustadz ditanya lagi sama muridnya, menurut madhab Hanafi Syafi'i bagaimana? Syafi'i Hanafi boleh, kan enak tuh disebutin. Tinggal bapak ibu mau ngambil madhab mana silakan. Saya lebih cenderung Hambali, ya sudah qadha dulu baru apa Syawal. Kalau saya sih madhab atok Ustaz. Matok maksudnya apa? Saya kalau lagi enak ngikutin qadha ke Syawal, kalau enggak Syawal dulu baru itu boleh. Tapi saya pakai jumhur, oh berarti Syawal dulu baru apa qadha. Tapi kalau bapak ibu bisa qadha dulu baru Syawal, itu sepakat seluruh ulama yang terbagus. Nah masalah kedua, ini jangan sampai dipakai nih, maaf ya, karena mungkin ada juga yang pakai. Tapi pendapat yang lebih kuat jangan. Apa itu? Bagaimana kalau kita gini aja, tasyrikun niyah fi ibadah. Tasyrikun niyah fil ibadah maksudnya apa? Menggabung saja dua niat dalam satu ibadah. Maksudnya apa? Saya puasa niat qadha dan Syawal. Nah ini nih mazhabnya apa? Sekali dayung 2, 3, 4 pulau dilalui, kan enak daripada qadha dulu Syawal dulu puyeng Sat, ngambil aja plek. Ngapain? Saya niat puasa qadha dan Syawal. Boleh nggak tuh? Kalau itu boleh, 4 mazhab nggak usah ribut. 4 mazhab ngapain ribut? Qadha dulu Syawal qadha, kan jadi ribut, jadi masalah. Ini 4 mazhab kenapa ambil aja 1? Nah di sini terjadi perbedaan ulama tentang bolehnya tasyrikun niyah fil ibadah. Kaidah singkatnya, ada ibadah yang waktunya sama, jenisnya sama, tata caranya sama, itu boleh digabung. Ada ibadah yang waktunya sama, tata caranya sama, jenisnya beda, jenis hukumnya beda, maka tidak boleh digabung. Nah contoh, saya tadi datang ke masjid, ternyata sudah agak terlambat. Sudah azan, jamaah sudah sebagian sudah sholat qobliyah, saya belum. Saya kalau datang yang bagus tuh sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, bangun lagi sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Ternyata saya telat, saya langsung qobliyah. Maka jatuhnya saya niat qobliyah dan tahiyat, boleh. 2 rakaat jatuhnya niat qobliyah dan niat apa? Tahiyat. Karena kan hadisnya kata Nabi, jangan masuk ke masjid langsung duduk kecuali sholat dulu 2 rakaat. Berarti saya sudah sholat qobliyah, berarti masuk ke dalam hadis tadi. Kenapa? Satu waktu, kerjaannya sama, kedudukannya sama-sama sunnah, berarti dapat. Itu namanya sholat. Saya semalam bangun, saya niatin sholat tahajud dan sholat taubat, biar saya dengan tahajud saya diampuni oleh Allah. Boleh. Saya niat sholat taubat, sholat tahajud, hitungannya qiyamul lail itu. Sekaligus saya punya hajat, semoga dengan tahajud saya dikasih hajat, digabulkan hajat saya, dapat tuh. Tapi yang paling bagus 2 rakaat taubat dulu, 2 rakaat tahajud, 2 rakaat hajat itu. Tapi kalau ibu lagi lemes, langsung aja sholat tahajud, semoga dengan tahajud saya Allah ampuni dosa saya. Dengan tahajud 2 rakaat ini semoga Allah kabulkan hajat saya, dapat. Gabung tuh, satu waktu, satu kerjaan, satu jenis. Ibadahnya tahajud, hajat, taubat sama sholatnya, nggak ada bedanya. Berarti itu boleh digabung tuh. Tapi yang bagus taubat dulu, hajat dulu. Tapi kalau witir sama tahajud digabung bisa nggak? Nggak bisa, karena kerjaannya beda. Dia 3, dia 1, ini 2, ganjil sama genap, nggak ketemu. Tapi kalau sama bisa. Nah sekarang ada yang beda jenisnya, kerjaannya sama, waktu sama, tapi kedudukan jenis ibadahnya beda, wajib sama sunnah. Saya belum qobliyah,
masuk sholat sudah dimulai, saya niat sholat subuh plus gobliyah subuh, boleh nggak Pak? Kenapa nggak boleh? Beda kedudukan sunnah sama wajib. Kan beda, kalau subuh kan ada kunutnya, itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali nggak ada kunut, nggak ada kunut kalau dalam mazhab Hambali. Berarti mazhab Hambali kunut apa nggak ada, gobliyah subuh dengan subuh persis sama, waktunya sama, caranya sama, cuman beda apa? Beda kedudukan. Berarti kalau saya niat sholat subuh plus gobliyah subuh nggak dapet. Kenapa? Karena nggak ketemu jenis ibadahnya itu apa? Kedudukan, tata caranya sama, waktunya sama, tapi jenis kedudukannya apa? Berbeda. Nggak bisa. Ada yang berpendapat boleh sholat gobliyah digabung dengan apa? Sholat subuh. Nggak dapet karena wajib sama sunnah. Dari sini kata para ulama berarti qadha dan syawal jenisnya beda. Memang tata caranya sama, waktunya sama, tapi jenis ibadahnya apa? Berbeda antara wajib dan sunnah. Maka kata ulama kalau wajib digabung wajib batal. Ibu kebetulan, bapak kebetulan udah kemarin Ramadan sakit atau sebelum Ramadan sakit, terus dia bilang, saya kalau baik saya bernazar puasa 7 hari misalkan. Kalau nazar berarti kan nazar hukumnya jadi apa? Wajib. Kebetulan Ramadan batal 7 hari. Langsung aja tiap puasa saya niat puasa qadha dan puasa nazar, batal. Wajib sama wajib digabung enak banget. Pakai ditambah lagi plus syawal. Satu kerjaan dapat qadha, dapat nazar, dapat syawal plus hari Senin. Wah, jadi dapat lagi. Ditambah tanggal 13, 14, 15 plus ayyamul bid. Dapat enggak tuh, Bu? Nggak bisa. Qadha wajib sama wajib batal, nggak bisa. Nah kalau wajib digabung dengan sunnah jatuhnya wajib, yang kuat menang. Kalau wajib mau wajib kan sama-sama kuat, batal, mati dua-duanya, nggak bisa. Tapi kalau wajib sama sunnah yang kuat apa? Wajib. Bapak ibu saya niat qadha syawal qadha Ramadan plus sunnah syawal, jatuhnya qadha. Syawal nggak dapat, tapi qadha sah. Tapi syawal batal, nggak dapat syawalnya, dapat puasa qadha. Tapi kalau ibu bapak puasa syawal dengan Senin atau Kemis ayyamul bid, sunnah sama sunnah dapat. Jadi dapat tuh puasa apa? Sunnah sama sunnah digabung. Saya sunnah syawalnya ngambilnya Senin Kemis dapat 2. Dapat puasa syawal, dapat puasa Senin, kemuliaan Senin, kemuliaan Kemis. Kebetulan ngambil ayyamul bid kemarin, dapat lagi 13 14 saya ambil langsung. Syawal dapat ayyamul bid, dapat Senin dan Kemis. Itu apa? Syawal sama apa? Sunnah sama sunnah dapat. Maka kata ulama, maaf kebanyakan ulama mengatakan tidak bisa wajib dengan sunnah digabung. Tapi kalau sunnah sama sunnah dapat. Alhamdulillah. Jadi yang kemarin udah diniatin sama qadha, syawalnya cuma digabung sama qadha, yang lebih afdol syawal sendirian sama qadha dibedain. Itu pendapat. Tapi ada saya yang mengatakan qadha syawal boleh, ada. Tapi pendapat terbanyak kalau melihat kaidah fikihnya nggak nyambung antara wajib dan sunnah. Tapi kalau sunnah sama sunnah bisa ibu. Misalkan ibu gabung zakat, itu kan wajib. Zakat saya niatin plus sedekah, bisa nggak bu? Saya ngeluarin zakat mal plus sedekah, bukan sedekah itu mah zakat. Kalau mau sedekah, sedekah, hibah, apalah hadiah itu niat tuh, itu lain tuh. Jadi yang sunnah digabung sama sunnah boleh. Saya mau ngasih hibah plus hadiah plus sedekah, infak boleh. Tapi kalau zakat beda. Makanya di Baznas atau Bajis beda antara zakat dan apa? Pak, ini apa zakat apa sedekah apa? Oh ini sedekah, udah sedekah hibah itu gampang itu. Tapi kalau zakat itu khusus. Jadi nggak bisa. Ibu, bapak banyak banget duitnya nih, 1 miliar, iya. Udah sedekah, udah tiap tahun saya sedekah 25 juta. Itu mah zakat lain lagi. Zakat nggak bisa diniatkan untuk apa? Sedekah. Zakat itu kewajiban, nggak bisa dicampur. Saya sih cukuplah sedekah 25 juta per tahun.
Berarti itu bukan itu bukan sedekah. Bapak belum sedekah, bapak baru bayar apa? Zakat. Nggak bisa digabung zakat plus dengan sodako. Saya niatin sedekah dari uang zakat, bukan sedekah sama zakat beda. Zakat sedekah. Tapi kalau zakat sudah saya niatin mau ngasih hadiah plus sedekah, boleh, karena sunnah dua-duanya. Yang sunnah itu bisa digabung, tapi yang wajib ya nggak bisa. Nah, itu adalah permasalahan dengan man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Yang ketiga, bagaimana cara atau kalau hukum puasa Syawal, sepakat 4 mazhab sunnah, tidak ada perbedaan. Hanya Imam Malik yang membedakan. Kata Imam Malik, kalau mengetahui hukumnya sunnah, kalau nggak tahu hukum atau meyakini puasa Syawal sebagai kewajiban nggak boleh. Berarti hukumnya sepakat 4 mazhab sunnah. Jadi nggak boleh Bapak Ibu puasa Syawal. Kenapa Bapak puasa Syawal? Wah, kalau nggak puasa Syawal Ramadan saya nggak sempurna. Nggak boleh, karena dia nggak ada hubungan dengan bulan Ramadan. Makanya kan kata Nabi, siapa yang puasa Ramadan sempurna lalu mengiringi, berarti kan di luar daripada bulan Ramadan. Kata Imam Malik, siapa yang puasa Ramadan dan meyakini Syawal sebagai bagian dari Ramadan, itu makruh puasanya. Jadi jangan salah hukum. Jadi kadang-kadang kata Imam Malik, kerjaannya bagus tapi ilmunya kurang, jadi nggak bagus tuh, gara-gara keyakinannya, maka tidak boleh. Yang keempat, cara melaksanakan puasa Syawal ada 3 mazhab. Mazhab pertama dari mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah lebih afdol di hari kedua dilakukan secara berurutan. Jadi habis puasa, habis lebaran, hari pertama Syawal makan minum, besok afdolnya puasa nyambung sampai 6 hari ke depan berurutan. Dan ini banyak dipakai di beberapa wilayah ya. Di beberapa daerah ada mereka habis lebaran hari kedua langsung Syawalan namanya. Bahkan ketupatnya keluarnya kalau udah apa? Syawal selesai. Makanya suka disebut lebaran ketupat. Oh, kalau yang nggak ngerti bid'ah lagi nih. Nggak ada zaman Nabi lebaran ketupat. Lebaran cuma 2, Idul Fitri udah ada. Itu mah istilah doang, Pak. Kita kan istilah-istilah banyak. Lebaran yatim bid'ah lagi. Ada kan lebaran yatim? Mana ada lebaran? Lebaran cuma 2. Ya itu Pak istilah doang. Nggak ada sholat Idul ketupat. Nggak ada. Idul yatim nggak ada. Yatim nggak ada. Cuman istilah. Seakan-akan lebaran yang beneran tuh kalau udah puasa apa? Syawal. Itu mazhab sebagian Syafi'iyah. Makanya di daerah-daerah yang masih apa? Pakai mazhab Syafi'iyah kuat, itu habis hari kedua Syawal. Bahkan kita datang hari keempat, kelima sepi. Biasa-biasa aja. Pas hari ketujuh ketupat selesai, bener tuh, bener-bener apa kayak lebaran terasa itu. Terasa lebarannya. Nah, itu apa dalam mazhab Syafi'iyah. Pendapat yang kedua dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, disebutkan dari beberapa ulama hadis, yang afdol justru di setelah 15 Syawal ke atas. Kenapa? Untuk tetap menjaga silaturahim. Karena memang maaf, terutama di daerah-daerah kita Jakarta dan beberapa wilayah kita ini banyak yang kalau hari kedua masih banyak yang apa? Muter kesono kemari. Itu lebih afdol Bapak Ibu terima makan bareng. Masih menunjukkan kalau udah 15 hari kan dodol udah habis, nastar selesai, ya kan udah jarang lagi datang, ya udah puasa. Jadi puasa Anda itu tidak menghalangi silaturahim, lebih bagus itu. Dan ini pendapat dari Imam Ibnu Rajab, itu ulama banyak mengatakan setelah 15, karena setelah 15 biasanya sepi. Dan itu kayaknya mazhab kita itu cocok itu mazhab kita yang dipakai itu ya. Bapak lebih bagus, lebih afdol daripada Pak nggak keliling-keliling. Syawal saya masih Syawal, akhirnya Bapak Ibu nggak kemana-mana, nggak silaturahim. Nanti tanggal hari ke-15, 16 udah kerja lagi, akhirnya nggak silaturahim. Itu apa mazhab. Makanya kalau saya lihat mazhab Jakarta, mazhab sama di sini juga kan. Kalau hari kedua macet di mana-mana, silaturahim semuanya. Hari kedua Ramadan, Lebaran, ini Masya Allah nih pakai mazhabnya bukan mazhab sebagian Syafi'iyah, ini mazhab 15 Syawal ini puasanya. Atau ada tamu apalagi datang kunjung dari Bandung, dari daerah ke rumah kita,
Silakan Pak makan. Bapak, saya puasa. Oh, lemes orang. Aduh, bapaknya puasa, bagaimana Sohibul Bait puasa, kita mau makan juga nggak enak. Adabnya itu kita menemani. Bahkan nanti kalau kita adab menerima tamu itu, tamu makan, kita ikut makan. Kalau disunahkan kita terakhir selesai makannya. Nggak boleh kita, nggak sunah tuh, udah makan selesai cuci piring nungguin tamunya makan. Apa tamu makan? Makan jadi tamu juga, bapak udah makan selesai dulu. Kita harus paling belakangan, Pak. Jadi walaupun kita selesai, ambil sayur dikit, cemil dikit, asal nemenin betul-betul apa terakhir. Apalagi sampai nggak puasa, sampai nggak nemenin makan gara-gara puasa, nggak, batalkan puasa. Tamu ikutin, senengin dulu tamu, karena menghormati tamu itu wajib. Syawal sunnah. Nah 15 biasanya sudah mulai habis, kayak sekarang masih ada muter-muter, kan udah selesai. Masih ada 8 hari Syawal, tamu udah nggak ada, puasa dah. Puasa Syawal. Kalau masih jam segini datang siang juga, ada salah dia. Kita nggak salah, udah puasa Syawal, udah habis Syawal. Nah di sini kita puasa. Ini madzhab. Dan pendapat yang ketiga ini juga menjadi jumhur. Hammad Abdurrahman bin Hammad mengatakan tidak ada waktu khusus, tidak ada waktu khusus dan tidak harus berurutan, kapan saja. Alhamdulillah, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, silahkan, bebas. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Alhamdulillah, ini madzhab masih dapat kita semuanya. Ini alhamdulillah, insyaallah kita masih bisa melaksanakan Syawal walaupun sudah di akhir. Yang penting belum keluar dari bulan Syawal. Kenapa hadisnya siapa yang puasa Ramadan lalu mengiringinya 6 hari di bulan Syawal? Berarti kan sifatnya apa? Umum, 6 hari di bulan Syawal. Ustaz, ada hadis kalimat mutatabi'ah, dhaif. Mutatabi'ah itu berurutan, dhaif hadisnya. Jadi yang sahih tidak ada kata-kata berurutan. Jadi alhamdulillah. Nah yang terakhir Rasulullah nyebutin tuh, siapa yang puasa Ramadan lalu mengikutinya 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahar. Rasulullah menyebutin pahalanya, kana kasyamid dahar, seperti berpuasa 1 tahun. Subhanallah. Ini yang pertama menunjukkan bahwa kita boleh ibadah mengharapkan sesuatu dari ibadah kita. Nah, karena ada yang mencela, ibadahnya masih ngarep apa? Enggak ikhlas. Enggak boleh. Ngarepnya itu tetap hanya dari Allah. Yang enggak boleh itu ngarepnya dari manusia. Kalau dari Allah boleh. Kenapa Bapak puasa? Biar Allah nyatet saya seperti puasa 1 tahun. Wah, riya masih ada apa? Enggak ikhlas. Enggak, itu memang boleh. Kan sering kita dapat siapa yang mengamalkan ini bakal dapat begini, itu boleh. Motivasi, memang ada nanti tingkatan para orang yang luar biasa itu, orang-orang soleh, para aulia, para nabi. Kalau nabi mah nggak pakai nanya pahalanya apa, ibadah Allah perintahkan langsung dikerjakan, itu tingkatan para nabi. Kalau kita kan masih nanya, sholat gobliyah emang pahalanya apaan saat gobliyah subuh? Khairun minad dunya wa ma fiha. Wah, semangat, lebih baik daripada dunia dan isinya. Semangat kita, itu perlu motivasi pahala. Makanya yang begini nih kalau nggak ada pahalanya masih tingkatnya agak lemes sedikit biasanya. Sholat gobliyah duhur Pak bagus, emang pahalanya Pak nggak disebutin sih, nggak ada Pak. Pahala kalimat siapa secara khusus, siapa yang sholat gobliyah duhur atau ba'diyah duhur bakal begini-begini, nggak ada. Tapi kalau gobliyah subuh ada. Yang ada secara umum, man hafadha sintai asyra rakaah, siapa yang menjaga 12 rakaat, yaitu gobliyah duhur 2, ba'diyah duhur 4, gobliyah duhur 4, ba'diyah duhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2, banallahu lahu qasran wa fi riwayah baitan fil jannah, Allah bangunkan rumah atau istana di dalam surga. Wah, itu secara umum. Tapi kalau atu-atu cuman gobliyah subuh doang yang ada, yang lain enggak. Makanya gobliyah subuh jangan sampai kalau ketinggalan, boleh nanti setelah terbit matahari niat qadha sholat gobliyah subuh. Nih habis, tapi setelah terbit matahari sholat isyraq, habis gitu boleh lagi sholat apa? Qadha. Saya niat gobliyah subuh qadhaan karena ketinggalan tadi. Tapi jangan tiap hari kok ketinggalan mulu.
Itu mah bukan kodok, waktunya berubah nanti. Namanya manusia Pak ya, kadang-kadang kita capek, kadang ternyata biasa bangun sebelum subuh, ternyata bangunnya apa? Komat, langsung ke masjid sholat. Nanti setelah terbit kita kodoan. Nah itu boleh. Nah ini tentunya merupakan pahala. Jadi boleh disebutkan pahala. Apa sih keistimewaan puasa Syawal? Satu, seperti 1 tahun penuh. Karena hadisnya tadi kasiyamid dahar. Ini kemuliaan luar biasa. Yang kedua, kata para ulama, orang yang puasa Syawal ini hikmah, selain pahalanya besar 1 tahun, pahalanya seperti puasa 1 tahun. Yang kedua, dia sebagai tanda syukur kepada Allah. Kata ulama itu adalah sebagai tanda syukur. Karena kan kita tahu kita itu bisa puasa Ramadan kita puasa beres, qiyamul lail bisa, bahkan bisa baca Quran sekian banyak. Itu karena hidayah dari Allah. Makanya dalam Al-Baqarah 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha alama hadakum wala'allakum tashkurun. Sempurnakan bilangan puasamu dan bertakbirlah kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepadamu, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba yang bersyukur. Jadi syukurnya Ramadan puasa Syawal. Karena memang syukur, ada orang bersyukur tuh kalau dapat motor, bersyukur dapat mobil, bersyukur dapat rumah, tapi dia bersyukur dengan ibadah itu lebih mestinya. Kalau kita dapat motor saja bersyukur, apalagi dapat hidayah. Makanya Nabi waktu hadis yang sangat terkenal sekali dari Aisyah, Nabi pernah dilihat sama Aisyah sholat malam kakinya sampai lecet. Waktu ditanya, ya Rasulullah kenapa sholat seperti ini, padahal sudah diampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang. Afala akunu abdan syakuro, apakah enggak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Syukur atas ampunan dari Allah. Nabi sholat sampai bengkak karena sudah dijamin diampuni, disyukuri. Kita juga bersyukur Ramadan kemarin kita dipilih oleh Allah menjadi hambanya yang sukses menyelesaikan ibadah-ibadah di Ramadan. Syukurnya bagaimana? Ini dia Syawal. Kata para ulama, Syawal itu sebagai tanda syukur atas nikmat Ramadan. Dan insya Allah dengan puasa Syawal menjadi janji Allah ditepati untuk kita apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur akan aku tambah. Tambahan itu maksudnya apa? Insya Allah bisa ketemu lagi di bulan Ramadan, di tahun-tahun yang akan datang. Jadi bukan cuma dapat puasa Syawal, yaitu dengan 1 tahun puasa, tapi sebagai doa agar ketemu lagi nanti di bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Ini merupakan syukur Syawal ini. Yang ketiga, syukur sebagai tanda diterimanya amal, kata para ulama. Nah, dalam Al-Quran kan sering kita baca fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faraghta, kalau kamu sudah selesai melakukan sebuah ibadah, fansab, cari ibadah yang lain. Makanya tadi habis sholat assalamualaikum jangan langsung kabur, fansab. Fa idza faraghta fansab. Fansabnya apa? Subhanallah, subhanallah, astagfirullah, tasbih, tahmid, itu fansab namanya. Kalau kamu selesai melakukan ibadah, lakukan ibadah yang lain. Tentunya ibadah nggak mungkin sama, pasti turun lebih kecil. Begitu juga kalau habis Ramadan, fansab, kerjakan ibadah yang lain. Ramadan kan puasa wajib, sekarang puasa sunnah. Itu mesti ada apa? Faida faraghta fansab. Ini semua. Kalau kita habis melakukan sebuah kebaikan, lakukan kebaikan lain. Kata ulama, setelah puasa Ramadan ada puasa Syawal. Itu masuk ke dalam faida faraghta fansab. Fansab ini akan mudah kalau sudah kita diterima puasa ibadah awalnya. Jadi begini, kalau subuh kita diterima, zikirnya, istighfarnya itu akan mudah, Pak. Tapi kalau nggak diterima kayaknya berat aja mau zikir, mau melakukan amal setelah ibadah itu susah. Jadi tanda-tanda diterimanya ibadah setelah ibadah. Dikatakan min thawabil hasanah al hasanah ba'daha. Dari salah satu pahala ibadah dia mudah melakukan ibadah yang lain. Nah, sering dikatakan kalau bahasa gampangnya apa, al hasanah ba'dal hasanah min alamati qabulil hasanatil ula. Ketika kita usai ibadah lagi, ibadah yang kedua menunjukkan diterimanya ibadah yang pertama.
Subhanallah. Kalau kita habis ibadah, habis haji, kok tambah semangat sholatnya, tambah semangat ngajinya, tambah baik sikapnya, berubah, hajinya diterima itu. Tapi kalau habis haji tambah ngaco, berarti apa? Hajinya nggak diterima. Itu jadi begitu juga nih habis Ramadan, bagaimana semangat ibadah kita? Oh semangat, berarti diterima Ramadan. Tapi habis Ramadan malah berarti nggak diterima. Jadi itu tanda min alamati qabulil ibadah. Di antara tanda-tanda insya Allah kita diberikan taufik hidayah untuk bisa puasa Syawal. Amin. Karena puasa Syawal ini juga menjadi salah satu indikator tanda diterima apa enggak diterima ibadah kita. Enggak usah ngitung orang. Wah, enggak puasa Syawal. Nah, ini kenapa enggak usah ngitung dah. Enggak puasa Syawal tuh kenapa? Oh, ternyata dia memang males. Saya enggak punya waktu, salah. Enggak mungkin. Enggak ada orang yang enggak punya waktu, semua punya waktu. Ada kan yang ngomong begitu, saya enggak punya waktu untuk ngaji. Enggak mungkin. Bukan enggak punya waktu, ibu salah ngatur waktu. Bapak salah ngatur, nggak mungkin orang waktunya sama kok, kita dikasih waktu yang sama, kebutuhan sama, kebutuhan tidur sama, kebutuhan makan, tapi ada. Jadi maaf ya, kalimat itu jangan dipakai lah. Pak nggak sholat pak, nggak punya waktu saya. Waduh, waktunya kemana? Nggak punya waktu itu loh, aneh nggak punya waktu. Nggak ada yang nggak punya waktu, semua punya waktu, cuman karena nggak bisa mengatur waktu. Padahal Allah sudah katakan nanti ada manajemen waktu itu sudah diatur dalam Islam. Intinya ternyata Syawal itu sebagai tanda syukur, sebagai amalan untuk menimbulkan seperti puasa 1 tahun. Yang kedua sebagai tanda syukur. Yang ketiga sebagai tanda diterimanya sebuah amal. Insya Allah Allah berikan kemudahan kepada kita. Itu semua kalau amal diterima itu ada efek Pak. Seperti sholat, inna sholata tanha anil fahsyai, sungguh sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu sholat yang diterima, efeknya itu malas melakukan kemungkaran. Kalau diterima, kalau nggak diterima ya sholat mungkar juga kan. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir hatimu jadi tenang. Jadi memang ada efek tuh kalau ibadah. Efeknya nanti zikir tuh efeknya tenang. Begitu juga orang yang ibadah puasa diterima, dia akan mudah puasa lagi. Jadi puasanya itu gampang. Kenapa? Karena sudah puasa diterima. Oleh karena itu insya Allah semua ibadah puasa kita diterima oleh Allah dan diberikan kemudahan untuk puasa Syawal. Yang keempat, Syawal itu seperti sholat Qobliyah dan Ba'diyah. Nanti kalau Qobliyah Ramadan Sya'ban. Nanti kalau kita bahas tentang bulan Sya'ban, Nabi hampir full sebulan penuh Sya'bannya Nabi. Kenapa? Itu ibadah sebelum Ramadan. Makanya kalau Bapak Ibu bahas tentang puasa Rajab, itu karena puasa haram. Rajab itu kan bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga Rajab. Itu bulan-bulan haram. Kenapa orang banyak puasa bulan Rajab? Karena bulan haram. Tapi Sya'ban bukan bulan haram. Kenapa orang Rasulullah banyak puasa Sya'ban? Karena satu, Sya'ban pelaporan amal, Sya'ban dekat dengan Ramadan seperti Qobliyah hitungannya. Karena Ramadan itu mulia, apapun yang dekat dengan Ramadan jadi mulia. Ya kan begitu sudah menjadi kaidah agama ya. Ini orang mulia, saya dekat-dekat sama orang mulia, saya kebawa mulianya. Itu gara-gara dekat. Masjid ini mulia karena Bapak ada di masjid, Bapak dapat kemuliaan karena di dalam masjid. Karena memang ini kemuliaan akan ngefek. Ramadan bulan mulia, amalan yang mendekati, apalagi Ramadan, yang mendekati Ramadan itu jadi mulia. Sya'ban kalau bahasa sholat Qobliyah, subuh amalannya sholat subuh. Ini merupakan termasuk tanda-tanda mau lihat orang munafik gak munafik, lihat subuh dan isya'nya. Ini subuh. Makanya karena subuh istimewa, Qobliyahnya pun sangat baru Qobliyahnya itu. Ini kalau bahasa kita Qobliyah dan Ba'diyah. Sya'ban Qobliyah Ramadan, Syawal Ba'diyah Ramadan. Di hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, nanti di hari kiamat Allah menghisap di yaumil qiyamah, para malaikatku hisap salat hambaku. Dihisap. Ya Allah, ini salatnya bagus, berikan pahala yang sempurna. Ya Allah, salatnya ada bolong-bolongnya. Unduru li abdi, lihatlah wahai malaikatku, periksa untuk hambaku itu, hal min tatawuin, apakah ada ibadah sunnah? Ada ya Allah, dia suka sholat Qobliyah Ba'diyah,
ba'diyah qobliyahnya menjadi penutup lobang-lobang yang ada di wajibnya. Begitu juga Ramadan, Syawal ini menjadi penutup kurang-kurangnya di bulan Ramadan. Subhanallah, kita butuh dengan Syawal supaya menjadi penyempurna yang kurang-kurang ada di bulan Ramadan. Ini merupakan faedah daripada bulan Syawal. Cukup banyak. Sekali lagi semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini menjadi pemberi semangat kepada kita, motivasi kepada kita untuk selalu menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hubungan kita dengan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, karena masih bulan Syawal juga dan pertemuan pertama, tidak berlebihan kalau saya ucapkan juga taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana wa iyyakum minal aidin al faizin kullu am wa antum bi khair. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan ini juga menjadi halal bihalal. Biasa kalau halal bihalal ada apa? Ada salaman ya, dan insyaallah di halal bihalal ini kita memberi maaf dengan saudara kita ya. Namanya halal bihalal itu katanya memberi maaf. Kalau memberi maaf biasanya kalau memberi yang benar-benar memberi nggak perlu diminta dulu. Kalau saya minta baru dikasih, itu tetap hitungannya pelit. Tapi kalau yang memberi orang dermawan nggak pakai diminta, dikasih, itu keren. Jadi nggak usah ngomong maafin ya, nggak usah, udah saya kasih maaf semuanya. Ya mestinya begitu. Dan namanya halal bihalal tuh. Kalau bilang saya nggak maafin kecuali kamu begini dulu, itu mah pelit namanya. Makanya insya Allah kita semua nggak jadi orang pelit. Kita memberi maaf halal bihalal di hari ini, insya Allah hati kita semua bersih. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa qira'atana wa jami' ibadatina wa tammim taksirana wa tammim taksirana wa tammim taksirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita Al Habib Abdurrahman Nasir CMA atas kajian yang pada kita mulai perdana pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama kita tutup dengan kafatus majelis dan nanti langsung kita bermusafahah bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu suratnya masih sama Pak Haji ya, surat pengajuan. Tadi tanya apa nih? Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sehat Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu maafin wasallam, sehat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus masjid sudah menyiapkan sarapan ya berupa rebusan, silahkan untuk dinikmati.